Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta kajian Sinyal Islam Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam mustalah hadis berkaitan dengan nazam Baiquniyah. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita sudah sampai kepada macam hadis yang ke-23. Baik. Qala nadhimu rahimahullahu ta'ala, Imam Baiquni berkata, wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin au jam'in au qasrin ala riwayatin. Baik, bahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan hadis fard, ya, hadis fard. Kita sudah bahas kajian tentang gharib pada pertemuan yang lalu. Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Jadi hadis gharib ini adalah hadis yang diriwayatkan dari satu jalan saja. Dari satu jalan. Kemudian di setiap tingkatannya itu tidak lebih dari satu. Tidak lebih dari satu rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka dinamakan gharib. Nah, kaitannya dengan hadis ini, kaitan gharib yang dibahas pada pertemuan lalu itu berkaitan dengan gharib mutlak, ya, gharib mutlak. Jadi gharib mutlak ini memang dari segi sanadnya itu hanya diriwayatkan dari satu jalan. Nah, sementara di sini sekarang al-fardu, al-fardu ma qayyadtahu bi thiqatin. Jadi hadis fard ini adalah hadis yang engkau ikat dalam periwayatannya dengan rawi yang thiqah. Satu rawi yang thiqah. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini daripada rawi yang thiqah kecuali fulan. Jadi jalannya bisa jadi banyak, tapi yang thiqah dari jalan yang ada ini cuma satu. Makanya kita bisa katakan fard macam hadis yang ke-23 sekarang ini bisa dikatakan sebagai fard an-nisbi. Fard an-nisbi. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya pertama engkau ikat hadis ini periwayatannya hanya satu orang rawi thiqat saja. Au jam'in au qasrin ala riwayatin. Atau engkau ikat kepada jamaah jam'in. Yang meriwayatkan hadis ini adalah ahli Mekah. Dari rawi negara lain nggak ada yang meriwayatkan hadis ini. Yang meriwayatkan hadis ini adalah ahli Madinah atau ahli Hijaz. Tidak ada dari Kufah yang meriwayatkan hadis ini. Tidak ada dari Basrah yang meriwayatkan hadis ini. Nah, jam'in, au qasrin ala riwayatin. Atau dipersingkat lagi, la yarwi an fulan illa fulan. Tidak ada yang meriwayatkan dari fulan hadis ini kecuali fulan. Nah, jadi tafarrudnya bukan dari awal sanad. Tapi bisa jadi tengah-tengah sanad. Bisa jadi banyak. Ya, cuman tafarrudnya adalah dari segi negara tertentu. Atau kabilah tertentu. Ya, atau orang tertentu. Nah, bagian di sini adalah kita kembali. Jadi, dalam fard ini, secara istilah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-fardu al-mutlaq. Yang pertama adalah fardul mutlaq. Wa huwa haditsun infrada bihi aw bisanadihi rawin. Yaitu satu hadis
yang mana seorang rawi menyendiri dalam periwayatan hadis tersebut. Ya, menyendiri dalam periwayatan hadis tersebut. Wa hukmuhu, hukumnya apa? As-sihhatu idza balagha rawi ad-dabta at-tamma wa lam yukhalif ghairahu al-arjaha minhu. Hukumnya apa nih kalau hadis fard mutlak yang meriwayatkan cuma satu orang dari 50 atau dari ribuan sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ini adalah hanya fulan. Kemudian yang meriwayatkan hadis tersebut dari muridnya sahabat cuma fulan, satu orang. Ini kalau satu orang yang meriwayatkannya gimana nih hukum hadisnya? Maka hukum hadisnya adalah sahih, bisa jadi sahih. Syaratnya apa? Seandainya rawi tersebut memiliki ad-dabtut tam, taib hafalannya kuat, sempurna. Syaratnya. Kemudian walam yukhalif ghairahu al-arjah minhu, dan tidak bertentangan dengan rawi lain yang lebih utama daripada dia. Yang lebih utama daripada dia. Bisa jadi hasan kalau seandainya tingkatan hafalannya itu di bawah tingkatan hafalan hadis sahih tadi. Nah, kemudian kalau seandainya dia bertentangan dengan rawi yang lebih utama dan dia siqah, maka hadisnya menjadi syadz. Kalau seandainya bertentangan dengan rawi hadis yang siqah dan dia dhaif, maka jadinya munkar, jadinya dhaif. Nah, itu dia fardu al-mutlaq. Nah, contoh misal haditsun nahyi an bai'il wala wa an hibatihi. Hadis tentang larangan untuk menjual wala. Ya, menjual wala. Wa an hibatihi, dan menghibahkan wala. Taib. Hadis ini tafarrada bihi Abdullah ibnu Dinar an ibni Umar. Taib, hadis ini Abdullah bin Dinar, beliau menyendiri dalam periwayatan hadis ini dari Ibnu Umar. Menyendiri dalam periwayatan hadis ini dari Ibnu Umar. Jadi tidak ada muridnya Ibnu Umar, banyak. Ibnu Umar itu kan minal muktsirina fil hadis. Ibnu Umar itu kan di antara sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Otomatis berarti kan muridnya banyak juga. Akan tetapi dalam periwayatan hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Dinar saja di antara semua muridnya Ibnu Umar. Taib, hukum hadis ini hukmu hadzal naui an yanzura fi hadzal rawi al-mutafarrid bihi. Hukumnya gimana? Ya harus dicek. Ini rawi yang tafarrud, kan muridnya Ibnu Umar banyak. Kok bisa cuma satu orang yang meriwayatkan hadis ini? Itu yang lain pada kemana coba? Nah, makanya bagaimana? Maka harus dicek. Dicek nih, ini rawi yang mutafarrid, yang menyendiri dalam periwayatannya ini gimana? Fa in kana qad balagha hadda dhabti wal itqani fa haditsu sahihun taib yuhtaju bihi ma tafarrudihi bihi. Kalau seandainya rawi yang tafarrud tadi, yang menyendiri dalam periwayatannya, maka dia mencapai derajat itqan, hafalannya mutqin. Hafalannya mutqin, hafalannya kuat. Maka hadis yang ada tafarrudnya tadi, maka hadisnya menjadi sahih dan boleh dijadikan sebagai hujjah walaupun hadisnya fard, walaupun hadisnya menyendiri dalam periwayatannya. Wa in kana lam yablugh hadda dhabti wal itqan lakinnahu qaribun min hadza al haddi fa haditsu hasanun yuhtaju bihi aidan. Nah, kalau tingkatan hafalannya enggak sampai tingkatan kekuatan yang paling utama, dia di bawah, maka tetap bisa dijadikan sebagai hujjah, akan tetapi hadisnya menjadi hadis hasan. Wa in kana ba'inan an haddi dhabti wal itqani kana haditsuhu dhaifan mardudan. Nah, hafalannya kuat, hafalannya pertengahan, hafalannya lemah. Nah, kalau hafalannya lemah, maka hukum hadis yang tafarrud menyendiri dalam periwayatannya tadi, maka hadisnya menjadi dhaif. Baik. Selanjutnya, yang kedua adalah al-fardu al-muqayyad. Taib, farad muqayyad atau farad nisbi, ya. Wa huwa ma kana tafarrudu fi bin nisbati li jihatin makhsusatin. Taib, farad muqayyad ini tafarrudnya itu
berdasarkan kepada satu segi yang khusus, satu segi khusus. Misal, wa huwal musyaru ilaihi bi qawlihi ma qayyadtahu bi thiqatin. Jadi fard nisbi atau fard muqayyad ini adalah fard yang mana dinisbatkan kepada satu segi atau satu arah yang khusus. Contoh seperti dicontohkan oleh Imam Baiquni, wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin. Dikhususkan. Kalau yang tadi hubungannya dengan gharib mutlak atau farad mutlak. Makanya waqul gharibun ma rawa rawin faqat. Katakanlah yang namanya hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Nah, itu artinya apa? Farad mutlak atau gharib mutlak. Nah, yang dibahas di sini adalah farad muqayyad. Ya, atau farad nisbi atau gharib mutlak atau gharib nisbi atau gharib muqayyad gitu. Nah, contoh tafarrada bi an ghairihi minats thiqat. Seorang rawi thiqah tafarrud dalam periwayatan satu hadis. Ya, rawi-rawi thiqat yang lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut. Ya, tapi ada satu orang rawi thiqah tafarrud dalam meriwayatkan hadis tersebut. Atau misal yang meriwayatkan hadis tersebut ya, itu ada rawi lain tapi tidak thiqah. Ya, tidak thiqah. Contoh, misal dalam contoh ini misal lam yarwihi thiqatun illa fulan. Dalam hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya dari rawi-rawi yang thiqah kecuali fulan. Dari rawi-rawi thiqah kecuali fulan. Berarti tidak menafikan hadis tersebut bukan gharib mutlak. Kan gharib mutlak hanya satu rawinya. Kalau ini berarti banyak. Tidak menafikan. Kenapa? Karena lam yarwi thiqatun illa fulan. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan rawi thiqat kecuali fulan. Oh, berarti ada rawi yang selain thiqat yang meriwayatkan hadis ini. Iya, betul. Kalau ada rawi lain yang meriwayatkannya, berarti misal satu orang rawi dhaif meriwayatkan hadis ini. Ya, lam yarwi thiqatun illa fulan. Tidak ada rawi thiqah yang meriwayatkan hadis ini kecuali fulan. Berarti ada rawi thiqat satu, ada rawi dhaif satu. Berarti ada berapa? Ada dua berarti. Masuk gharib mutlak? Tidak. Yang dikatakan Imam Baiquni, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Katakanlah hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan hanya dari satu jalan atau diriwayatkan oleh satu rawi saja. Loh, ini dua. Berarti nggak masuk ke dalam gharib mutlak. Tapi bisa dikatakan gharib. Oh gitu. Bagaimana? Namanya gharib muqayyad. Atau namanya gharib nisbi. Ya, jadi gharib dengan farad itu kesamaan. Ya, farad bisa dinamakan gharib. Ya, berarti ini juga gharib. Kenapa gharib? Karena yang meriwayatkan thiqatnya cuma satu. Yang meriwayatkan thiqatnya cuma satu. Sisanya dhaif semua. Walaupun banyak, maka tetap masuk ke gharib. Cuman bukan gharib mutlak. Nah, kemudian fayakunu hukmu kal qismil awali. Maka hukumnya gimana nih? Kalau gharib nisbi yang seperti ini, ma qayyat bi thiqatin. Ya, sama seperti hukum hadis yang pertama. Ya, sama seperti hukum hadis yang pertama. Jadi, kalau seandainya hafalannya sampai ke derajat mutkin, ya udah, maka hadisnya menjadi sahih. Syaratnya apa? Dia thiqah. Lianna riwayat ghairi thiqati taib fayanzuru fil munfaridi bihi hal balagha rutbata man yahtaju bi tafarrudihi aula. Nah, maka harus dilihat nih ketika ada hadis yang tafarrud. Wa fi ghairi thiqati hal balagha rutbata man yu'tabaru bi hadithi aula. Nah, kalau seandainya rawinya thiqah, dia tafarrud, ya berarti boleh dijadikan sebagai hujjah. Kalau seandainya rawinya enggak thiqah, dia tafarrud. Dia rawinya enggak thiqah, tapi dia tafarrud. Coba dicek. Apakah derajat dia rawi yang tidak thiqah tadi sampai di derajat rawi yang boleh riwayatnya menguatkan hadis yang lain atau tidak? Kalau boleh menguatkan hadis yang lain, berarti bisa digunakan. Contoh misal, rawi hadis dia dhaif. Ya, rawi hadis dhaif.
Derajatnya apa nih derajatnya? Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali fulan. Derajatnya apa? Oh, derajatnya misalkan derajatnya misalkan solihun. Derajatnya solihun. Nah, derajat solih ini apakah dibuang hadisnya atau tidak? Nah, Imam Ibnu Hajar mengatakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya derajat yang solih kemudian syaikhun maka boleh dijadikan sebagai i'tibar, boleh untuk menguatkan. Nah, ya kemudian contoh yang lain ya, yang tentang tadi gharib an nisbi berkaitan dengan siqah. Hadis Nabi SAW kana yaqra'u fil adha wal fitri biqaf wa qatarabatis sa'ah. Nah, jadi hadis Nabi SAW ketika sholat Idul Adha dan Idul Fitri membaca surat Qaf dan membaca surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Ulama-ulama hadis mengomentari hadis ini. Mereka berkata, lam yarwihi thiqatun illa dhamrah. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan siqah kecuali dhamrah. Jadi cuma satu rawi yang siqahnya yaitu dhamrah. Wa inna ma qayyatta bi thiqati li riwayati Abdullah ibn Lahi ahlahu. Lalu kenapa kamu ikat? Kan gharib harusnya kan udah langsung aja yang meriwayatkan ini adalah fulan. Kan gharib itu kan satu rawinya. Tapi diikat dengan siqah. Tidak ada yang dibatasi dengan siqah. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan siqah kecuali dhamrah. Lah kenapa harus diikat dengan siqah? Kenapa harus diikat dengan siqah? Kenapa nggak langsung aja lam yarwihi illa dhamrah? Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali dhamrah. Ya harus diikat. Harus dibatasi. Kenapa? Karena kalau kita bilang lam yarwihi illa dhamrah berarti masuknya ke gharib mutlak. Masuknya ke fard mutlak. Berarti yang meriwayatkan cuma satu orang. Tapi ketika kita batasi dengan siqah, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan siqah kecuali dhamrah. Berarti ada rawi lain yang meriwayatkan hadis ini. Betul. Siapa? Yaitu Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah juga meriwayatkan hadis yang sama. Hadis yang sama. Nabi SAW membaca surat Qaf dan membaca surat Al-Qamar pada surat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Taib. Nah, bagaimana sekarang kalau dhamrah? Taib. Dhamrah siqah. Nah, sekarang Ibnu Lahiyah yang berbarengan nih dengan dhamrah meriwayatkan hadis yang sama. Wa qad da'afahu al-jumhur. Ulama mayoritas ulama hadis mereka mendhaifkan Abdullah ibnu Lahiyah. Jadi ternyata siqah dengan dhaif meriwayatkan hadis yang sama. Ya udah, ini mah udah kita mau gharibkan, mau fardkan. Bagaimana? Ya udah tinggal dibatasi. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan siqah kecuali dhamrah. Ada lagi berarti yang enggak siqah siapa? Abdullah bin Lahiyah. Aslinya berarti enggak gharib. Aslinya enggak gharib. Aslinya kalau hadis yang diriwayatkan dari dua jalan, hadis tersebut adalah hadis aziz. Gharib 1, aziz 2, masyhur 3. Taib ke atas sampai batasan mutawatir sebelum mutawatir. Nah, jadi aslinya itu adalah aziz. Cuman ketika kita batasi sikot saja jadinya gharib. Jadinya gharib. Baik. Beres pembahasan tentang dibatasi dengan sikoh. Sekarang au qayyatahu bijamin au jam'in. Ya, Imam Baiquni mengatakan au jam'in. Gimana au jam'in? Ay jama'atin min baladin muayyanin. Satu jemaah dari satu negeri khusus. Contoh, tafarrada bihi ahlu Makkah. Yang meriwayatkan hadis ini tafarrada bihi ahlu Makkah. Enggak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali ulama-ulama Makkah. Oh, begitu. Ulama Kufah enggak ada? Enggak ada. Ulama Basra enggak ada? Enggak ada. Taib. Kalau jamaah berarti kan lebih dari satu, Pak. Ya, pecinta sahabat semua ya. Kalau seandainya lebih daripada satu jamaah ahlul balad muayyan ahlu Mekah lebih dari satu. Atau enggak masuk gharib dong. Kan gharib wakil gharibun marawin faqat gitu. Lebih daripada satu. Aslinya lihat jumlahnya sekarang. Aslinya lihat jumlahnya. Bisa jadi aziz, bisa jadi masyhur. Tapi kalau lihat dari segi negeri cuma satu yang meriwayatkan, ya sudah berarti gharib. Gharibnya ala jihatin muayyanin min baladin muayyan. Jihah muayyan, jihah muayyanah. Dari arah yang
yang tertentu ya. Tafarrada bihi ahlu Mekah. Satu negeri yang meriwayatkan hadis ini. Negeri yang lain nggak ada. Ya sudah, tafarrud berarti fard. Cuman bukan mutlak, tapi nisbi atau muqayyad. Kemudian, atau qayyad tahu bi qasrin ala riwayatin. Atau engkau membatasi riwayat ini, qasrin. Tapi membatasi, menyempitkan riwayat ini ala riwayati rawin muayyanin. Ke atas riwayat seorang rawi tertentu. Contoh, tafarrada bihi fulan an fulan. Seseorang tafarrud menyendiri dalam periwayatan hadis ini khusus dari fulan. Bukan dari awal, tapi khusus dari fulan. Wa huwa marwiyun min wujuhin an ghairihi. Tafarrada fulan an fulan. Fulan menyendiri dalam periwayatan hadis ini dari seseorang. Atau misalkan kita taruh contoh begini. Hadis Ibnu Uyainah an Wa'il an Ibnihi Bakar bin Wa'il an Zuhri an Anas. Satu hadis diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Wa'il, dari anaknya Bakar bin Wa'il, dari Zuhri, dari Anas bin Malik. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aulama ala Safiyah bisawiqin wa tamrin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat walimah akan pernikahannya dengan Safiyah itu dengan sawik dan tamar. Taib, sawik dan kurma. Lam yaruhi an Bakrin ghairi Wa'il. Lam yaruhi an Bakrin ghairu Wa'il. Tidak ada yang meriwayatkan dari Bakar kecuali Wa'il, cuma satu. Jadi tidak ada yang meriwayatkan dari Bakar selain Wa'il. Cuma satu. Jadi arahnya mana? Bakar nih. Arahnya Bakar. Tidak ada yang meriwayatkan dari Bakar kecuali Wa'il. Tapi dari arah yang lain, oh banyak. Selain daripada Bakar. Tapi selain daripada Bakar itu banyak riwayatnya. Nah jadi au qasrin al riwayat itu dibatasi. Riwayatnya apa? Riwayatnya banyak. Tapi saya ingin membatasi nih. Hadis ini yang meriwayatkan dari Bakar tidak ada rawi yang lain kecuali Wa'il. Makanya jadi gharib. Padahal jalan yang lain banyak kepada hadis yang tadi. Nabi walimah akan pernikahannya dengan Safiyah, dengan Sawik dan Tamar. Banyak sahabat yang lain dan tabiin yang lain yang meriwayatkan. Tapi kita mau mengtakyid, membatasi riwayat tadi menjadi gharib adalah satu riwayat. Riwayat dari Bakar ini nggak ada jalan yang lain kecuali dari Wa'il. Riwayat dari Bakar nggak ada jalan yang lain kecuali dari Wa'il. Makanya dinamakan hadisnya gharib. Jadi pembahasan kita tadi di macam hadis yang ke-23 berkaitan dengan fard nisbi ya. Jadi fard nisbi kita membatasi periwayatan kepada rawi sikot walaupun ada rawi dhaif yang meriwayatkannya. Kemudian kita batasi periwayatannya dengan jamaah dari satu negeri khusus, ahli Mekah, ahli Madinah, ahli Kufah, ahli Basrah dan ahli negara yang lainnya dibatasi satu negara khusus. Au qasr riwayatin. Atau riwayat khusus dari seseorang. Riwayat khusus dari seseorang. Maka itu semua adalah diantara macam fardu an nisbi, fardu al muqayyad.